Halo sob, kembali lagi di Norman Hunting Channel. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di kesempatan malam hari ini. Kita kedatangan lagi tamu nih, tamu mainan lagi buat kita semua ya. Rekan-rekan pasti tahu ini apa dan kegunaannya seperti apa. Dan ini merek Hike Micro ini mungkin di sini masih belum banyak yang mengetahui juga ya. Ada beberapa pun yang tahu. Oke, kita langsung aja. Ini adalah thermal scope atau thermal monokular atau teropong teropong panas, teropong pendeteksi panas tubuh ya. Nah, oke, kita buka apa aja sih isi paket dari Hike Micro, dari produk Hike Micro thermal scope ini ya. Perhatikan, nah ini dia, ini made in China. Tapi produk-produknya yang sudah kita ketahui selama ini yaitu dari Hikvision, yaitu CCTV yang dipergunakan banyak di instansi-instansi juga, terus di perusahaan-perusahaan itu karena sudah terkenal ya dari produk. Jadi untuk Hike Micro ini, dari produk Hikvision ini dia mengeluarkan produk thermal ya. Nah ini kita lihat packingnya, di sini tetap ada buku manual ya. Ini untuk pembersih lensa-lensa. Oke. Terus ini pelindung-pelindungnya juga sangat sangat solid sekali. Ini busa-busanya memang untuk barang yang cukup lumayan tinggi ya harganya. Dan ini apa ya isinya? Kita lihat. Nah ini, oh ini ada tas ya. Tas. Ini apa nih? Oh ini ada kabel data dan untuk kabel charging juga ya. Nanti kita akan lihat satu persatu seperti apa ya. Oke, kita bahas dulu dari thermal kameranya dulu ini ya. Dari Hike Micro, kita menggunakan di sini yang versi LINX Pro LE10 ya. Untuk Hike Micro LINX Pro LE10 ini di deskripsi itu ini manufakturernya mengklaim bahwa vision atau jarak pandangan untuk mendeteksi hawa tubuh atau panas itu bisa sampai jarak 400 meter lebih ya. 400 meter lebih. Namun kita nanti akan lihat pada aktualnya kira-kira berapa meter sih jarak optimalnya dari thermal monokular ini. Oke, untuk teropong thermal ini berapa jauh sih untuk jarak efektifnya untuk bisa melihat objek itu ya. Apakah betul sampai 400 meter lebih ataupun kurang. Tapi sih pengalaman saya selama ini menggunakan produk-produk thermal, yang mungkin tema ini saya akan publikasikan ke rekan-rekan semua sebelum ingin membeli di kami di NHS Workshop atau di Norman Hunting. Juga kita bisa menyediakan produk Main Pro LS10 ini, dan kita jamin produk ini 100% original, 100% original. Dan saya mendapatkan unit ini dari distributor resmi dari produk Hike Micro ini ya. Jadi ini ada garansi factory defect-nya itu sekitar 1 tahun, garansi resminya ini diklaim oleh distributor resminya dari Hike Micro ini. Oke, kita nanti akan lihat juga bagaimana hasil visionnya, hasil pandangannya malamnya seperti apa. Dan kita akan bahas satu-satu ini apa aja sih fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di sini nih. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan buka dulu ini. Sebelum kita lihat, kita selalu buka dulu ini. Nah ini wajib, kalau kita tidak membuka nanti tidak akan terlihat itunya ya. Ini pelindungnya ya. Ini sudah diklaim juga oleh perusahaannya, sudah IP IP6 ya. IP67 itu berarti sudah anti air, sudah sangat anti air. Oke di sini. Tapi ya saya belum berani lah untuk ini mencemplungin ke air nih. Seperti bagaimana nih durability terhadap airnya. Tapi memang di sini sudah ada certified-nya IP67. Oke, berarti sudah anti air dia. Oke, seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkannya, kita tekan ini sekitar 2-3 detik. 1, 2, 3. Perhatikan. Nah, sudah aktif ya thermalnya. Nah, seperti ini.
Termal sudah aktif, dan nanti kita akan coba terangkan satu-satu nih buat apa sih. Namun menunya pun saya belum begitu paham ya isi menu-menunya. Jadi nanti rekan-rekan merubah yang memang dipahami saja ya untuk menu dari Thermal Hike Micro LE10 Pro ini ya. Ini user manualnya, kita lihat apa saja nih user manualnya. Ini terdiri dari beberapa bahasa ternyata ya, saya udah baca tadi juga. Ini terdiri dari, jadi bukan semuanya user manual itu ya artinya, tapi ini terdiri dari beberapa bahasa ya. Tuh, kita pakainya yang nomor satu aja ya, English ya, karena yang lain aduh saya kurang mengerti. Oke, dari yang mulai Inggris, nah seperti ini user manualnya dari Hike Micro. Nah ini nanti untuk penggunaan aplikasinya juga saya nanti akan jelaskan ini aplikasi untuk mengkoneksikan screen mirroringnya, karena itu bisa dikoneksikan dengan handphone ya, bisa dikoneksikan dengan handphone. Interkoneksinya seperti apa nanti akan saya screen capture juga di ponsel ya, seperti apa untuk proses pengkoneksiannya. Oke, seperti ini. Nah, pesan manualnya bisa dibaca pelan-pelan oleh rekan-rekan. Oke, ini sampai halaman 10 ini untuk yang Englishnya nih. Oke, ini pesan manualnya. Oke, nah ini yang tadi Prancis ya. Oke, nanti bisa rekan-rekan lihat lah di user manual ini seperti apa. Yang akan kita bahaskan untuk operasionalnya seperti apa, dan juga cara penggunaan dasarnya ya, cara penggunaan dasar dari Hike Micro thermal ini ya. Untuk di sini, nah ini untuk focusing paralak. Kalau di scope itu ini paralak ya, untuk melihat jadi objek ke mata kita tuh sampai benar-benar dia fokus, sangat fokus sekali seperti apa fokusnya, gitu kan. Nah, untuk spesifikasinya cukup lumayan. Ini versi yang kalau dibilang versi pertengahan lah. Ada yang lebih tinggi lagi dari ini, LH15 atau LE15. Ada yang lebih tinggi lagi di description, bisa nanti rekan-rekan lihat juga ya. Oke. Terus kemudian untuk menu-menu dari sini, dia sudah ada internal memori sebesar 8 GB ya, untuk mengcapture foto saja. Kalau di sini dia mengcapture foto, dan nanti rekan-rekan bisa tarik datanya dari sini. Ini fungsinya untuk menarik data hasil foto dari yang sudah kita pijit ini, dan juga untuk charging di sini. Nanti itu ada indikator di atas tuh, indikator chargingnya di situ. Di atas tuh ada indikator charging seperti itu. Oke, jangan lupa ya rekan-rekan ya, ini untuk zoom. Zoomnya ini yang saya baca 1-8 kali digital zoom. Tapi ini hanya digital zoom. Ingat rekan-rekan, bukan zoom dari lensa ya. Jadi digital zoom. Jadi kalau saya perhatikan lebih bagus main zoom di 1, 2, dan 4. Kalau saya itu seperti itu sih. Yang lebih real itu di 1 dan 4 itu. 1 itu saya bisa lihat itu di jarak 50-60 meter. Zoom 2 itu sampai 150 meter up lah, saya bisa lihat itu untuk mendeteksi panasnya itu. Oke, kita akan coba koneksikan ya dengan handphone sambil, kenapa kita koneksikan dengan handphone? Supaya rekan-rekan bisa melihat juga function menu apa aja sih yang ada di dalam Hike Micro thermal ini ya. Oke, pertama-tama kita akan download dulu aplikasinya. Nah seperti ini. Kalau kita cari download aplikasinya, untuk aplikasinya teman-teman bisa download di Play Store ya. Di sini ketikkan T-Vision. Nah yang ini ya aplikasinya nih ya. Nah yang T-Vision ini install. Ini aplikasi untuk mengkoneksikan screen mirroring antara thermal dari Hike Micro ini ke handphone ya. Nah seperti itu, tinggal nanti kita buka ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke menu. Kebetulan menu ini sudah saya aktifkan, menu WiFi-nya ya. Nanti kita akan coba buka di aplikasi di handphone. Kita akan lihat nanti hasil rekamannya. Saya akan rekam. Aplikasi sudah kita download tadi. Oke, di Play Store ya. Namanya T-Vision. Nah, ini T-Vision. Ini dia aplikasinya T-Vision, kita buka.
Dan sebelum kita membuka aplikasi itu, kita izinkan dulu, izinkan ya, seperti itu. Dan juga akan kita koneksikan WiFi-nya. Oke, kita aktifkan. Nah, nanti akan saya perlihatkan cara mengaktifkan WiFi-nya. Ini kebetulan saya sudah aktifkan, mode WiFi-nya sudah saya aktifkan, dan kita akan koneksikan. Nah, untuk memasukkan sandi ini, nah ini sandi ini, rekan-rekan nanti bisa melihat di apa namanya, di scope-nya itu, di apa namanya, serial number ya, serial numbernya itu SN nanti ada di kode di scope ini. Saya tidak akan kemukakan, saya tidak akan kemukakan seperti apa. Nanti dia ada di sekitar sini, ada SN, nanti rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Saya tidak akan, karena ini setiap device itu berbeda interkoneksinya, setiap device itu berbeda kode SN-nya itu ya. Nanti bisa dikoneksikan untuk WiFi-nya di sini, kodenya di SN ini ya. Kita akan masuk ke aplikasi T-Vision-nya. Jadi sudah kita koneksikan ya melalui WiFi ya. Jadi rekan-rekan nanti koneksikan di sini ya. Nah, di sini. Nah, kodenya itu ini ya untuk connect itu ya. Nanti rekan-rekan bisa apa namanya? Bisa mengkoneksikan ke kode ini. HIC. Nah, ini kodenya untuk sebelumnya. Nanti untuk mengkonekkan ke kode WiFi ini, rekan-rekan bisa lihat di serial number yang ada di perangkat masing-masing thermal ini ya, dari Hikmicro ini. Setiap thermal Hikmicro ini berbeda-beda serial numbernya untuk menghubungkan ke koneksi WiFi ini ya. Oke, sudah kita koneksikan tadi jaringannya. Sekarang kita pindah ke menu selanjutnya, ke apa namanya tadi aplikasinya ini ya, T-Vision. Oke, kita search, kita konekkan. Nah, ini dia kodenya yang tadi kita sudah confirm, kita masukkan ke sini dan kita konfirmasi. Oke, dan sudah bisa merekam seperti ini. Oke. Nah, ini sudah bisa merekam. Oke. Oke. Ini kita lihat jari saya ya. Nah, ini dia jari saya. Ini di mode white hot ya. Nah, ini jari saya. Karena terlalu dekat ini saya memfokuskannya ya. Sorry, ini kita akan lihat seperti apa. Nah, ini tangan saya. Nah, ini tangan saya seperti ini. Ini mode white hot ya. Oke. Sekarang kita akan lihat menu. Nah, sekarang kita akan lihat menu. Kita akan lihat menu apa aja sih. Kita akan lihat menu nih. Kita pijit ya menu di sini, nanti kita akan nanti lihat nanti di pinggir ya, di samping saya akan sandingkan. Ini ada dua vision ya. Pertama kita ini tekan ini ya, untuk menu, untuk menampilkan menu itu tekan M. Tekan M. Nah, oke, mungkin sekitar 5-6 detik baru dia akan keluar menu ya, seperti itu ya. Nah, perhatikan. Untuk kita memindahkan menu-menunya ini, dan tadi saya udah mengaktifkan mode WiFi di sini ya, mengaktifkan mode WiFi. Nah, perhatikan. Ini di mode network hotspot, untuk mengkonfirmasi ini ya, mengkonfirmasi oke, ini tombol ini ya. Nah, seperti itu. Dan ini mati ya, seperti itu. Mode apa namanya, mode WiFi-nya ya. Oke. Kita akan nyalakan lagi mode WiFi-nya. Oke. Nah, kita akan nyalakan lagi mode WiFi-nya, jangan khawatir. Ya, menghubungkan kembali. Oke. Supaya rekan-rekan bisa paham ya cara menggunakannya seperti apa. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini sudah terkoneksi kembali otomatis. Oke. Sekarang pijit menu lagi ya. Sekarang pijit menu untuk melihat menu, pijit ini, pijit menu. Oke. Pijit menu. Saya juga sambil belajar nih. Oke, pijit menu. Nah, ini untuk kan atas bawahnya nih ya. Ini untuk atas, ini untuk ke bawah. Ini untuk atas, ini ke bawah, ini untuk oke.
Nah, di sini ada beberapa menu, skin recognition, ada FC, CBBS, DPC. Nah, saya ini belum ini untuk merestore apabila terjadi error ya. Nanti rekan-rekan bisa restore di sini, bisa confirm oke di sini. Nah, ini bahasa yang digunakan, kita pilih udah saya pilih bahasa Inggris, OSD. Nah, ini untuk measurement jarak ya. Untuk jarak seperti ini ya. Jadi rekan-rekan hanya bisa melihat di sini objeknya, tidak bisa melihat di hasil rekaman ya. Jadi objeknya ada di sini. Nah, seperti ini nih objek hasilnya nih. Nah, dia bisa mengkonfigurasi jarak, tapi mungkin nggak tahu lah kalibrasinya seperti apa untuk measurement jarak ya, jarak ke target ya. Oke, seperti itu. Kita akan keluar dengan pijit menu ini yang agak lama, 3 detik, 1, 2, 3. Nah, kita akan masuk lagi ke menu. Tekan lagi M. Nah, seperti itu. Jadi ini settingannya semua default ya. Dan ini ada satu lagi menu, ini namanya hot tracking. Hot tracking itu seperti apa? Kita akan aktifkan ya. Klik hot trackingnya. Nah, hot tracking ini, mode hot tracking ini dia akan men-track. Nah, itu yang yang ada yang warna hijau itu ya. Dia akan menargetkan kepada objek yang panas. Nah, ini tangan saya ya. Nah, ini tangan saya. Nah, ini telunjuk saya. Pasti dia akan mencari objek panas. Nah, ini telunjuk saya ya. Ini telunjuk saya. Nah, seperti itu dia akan mencari objek sekecil mungkin yang memang memiliki temperatur gitu. Nah, seperti ini. Rekan-rekan, bisa diperhatikan ya. Oke. Mudah sih sebenarnya untuk penggunaannya. Jadi rekan-rekan bisa mengaktifkan ataupun tidak bisa, ataupun mendisable-nya. Tapi kalau saya sih sukanya mengaktifkan. Jadi ini bisa men-tracking panas tubuh. Jadi sekecil apapun ada target yang memiliki temperatur, dia akan meng-scan seperti ini. Kalau misalkan tidak ada, dia akan mencari-cari. Nah, kita akan aktifkan lagi, dan ini tunjuk saya nih. Nah, dia pasti akan mencari objek panas. Seperti itu fungsinya. Oke. Sekarang kita masuk ya, sudah untuk menu, untuk cara pengkoneksiannya sudah rekan-rekan sudah tahu ya seperti bagaimana. Nanti bisa pelan-pelan dipelajari juga. Seperti ini menu-menu yang ada di Hike Micro LS10. Inilah menu-menu yang ada di Hike Micro LS10 ya. Menu-menunya seperti ini. Nanti rekan-rekan juga ini settingan kontras ini ataupun apa ini masih standar bawaannya ini seperti ini ya, 3, dan ininya pun brightness 3. Nanti bisa disetting sedemikian rupa ataupun senyamannya rekan-rekan lah untuk bisa melihatnya gitu ya. Oke. Kita keluar dari menu, tekan yang lama selama 5 detik. Oke, dan ini sudah saya aktifkan mode hot trackingnya ya, seperti itu. Dan kita lihat digital zoomnya ini ya. Nah, ini mode digital zoom. Digital zoom ini dipijit sekali, dia akan kedua, perhatikan. Naik ya, perhatikan. Itu ada 2 kali di atas ya. Dan dipijit lagi, dia akan masuk ke 4. Dan dipijit lagi, dia akan langsung ke 8 digital zoomnya. Kita pijit lagi sekali lagi, dia akan kembali ke 1. Seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan di lapangan. Tapi saran saya lebih enak itu dipakai 1 sampai 3, 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan 4 kali zoom. Itu lebih enak lah. Jadi tergantung lapangan juga ya. Dan usahakan penggunaan thermal ini dia memang area yang benar-benar gelap, tidak ada cahaya dan tidak ada temperatur. Dan kita kan fungsinya thermal ini kan untuk mendeteksi panas ya, panas tubuh atau panas target ya. Jadi kita bisa melihat di mana letak objek itu yang kita cari ya. Letak objek itu mungkin rekan-rekan tahu lah objeknya apa ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa tahu di mana letak objek yang kita cari, dan tersembunyi di ilalang pun itu akan terlihat oleh thermal ini. Jadi itulah kelebihan thermalnya. Jadi rekan-rekan nanti bisa sesuaikan ini untuk memilih objek-objeknya. Perhatikan ya, ini untuk memilih objek.
untuk memilih objek. Dan ini black hot ya. Pertama black hot. Yang kedua fusion. Yang ketiga ini model red hot, akan mencari thermal panas. Oke, nah ini white hot, seperti itu mode-modenya. Jadi nanti rekan-rekan bisa sesuaikan dengan dengan sesuai kebutuhan rekan-rekan di lapangan seperti apa ya. Nyamannya untuk melihat target seperti apa. Oke, setelah ini kita akan lihat bagaimana hasil view di lapangan. Kita akan coba tes ya di jarak yang ada aja di sini sekitar sampai 150 ataupun 200 meter lah di lapangan seperti apa. Silahkan rekan-rekan lihat hasilnya seperti itu. Oke. Oke, kita mulai rekam lagi sekarang. Nah, ini kita menggunakan black hot ya. Kita mulai rekam lagi. Ini jarak ke gawang dari tempat duduk penonton ini sekitar ini 30 meter. Nah, ini anak yang menggunakan sepeda ini di jarak 20 meter ini mendekat ke saya ini. Oke, seperti itu. Oke. Nah, dia akan jalan lagi. Nah, ini dari pangkal dari sini ya. Ini dia akan gerak sampai ke ujung sana. Oke, ujung lapang ini cukup lumayan luas, 135 meter. Sampai ujung lagi sana, ujung jalan motor itu 140 meter. Oke. Kita menggunakan digital zoom 2 sekarang, kita ikutin ya. Dan menggunakan mode fusion. Oke. Kita menggunakan mode fusion. Dia sudah masuk ke jarak 70 meter. Oke, ini red hot. Dia udah mau mencapai ke akhir ya. Dia masuk ke sekitar 80 meter dia. Oke, kita ikutin lagi dengan digital zoom 4. Nah, seperti itu. Oke, digital zoom 4. Kita lihat pergerakannya ya. Nah, ini dia sudah ada di ujung lapang. Di ujung garis lapang. Saya ini di bangku penonton ya. Itu jaraknya ke arah sana itu 135 meter ya, kurang lebih ya, mungkin bisa lebih ini. Besok akan kita buktikan dengan rangefinder. Nah, kita menggunakan black hot. Wow, lumayan sekali nih. Ini kalau misalkan cahayanya sangat redup sekali atau tidak ada cahaya sama sekali di area ini, pasti sangat amat jelas sekali. Nah, ini ya. Oh, perhatikan, ini yang tadi yang dari ini di ujung dia sudah di 130 meter itu. 130 meter, 5 meteran lah. Oke. Kita digital zoom 8 seperti itu. Enaknya di digital zoom 2 ini lebih enak dia. Nah, ini mode fusion lagi. Oke. Nah, ini mode untuk mencari red hot ya. Letak titik terpanas, dan ini white hot. Oke. White hot. Nanti perhatikan itu yang di motor juga ada. Nah, ini dia udah memasukin di, kalau dari arah jarak sini dia udah memasukin sekitar 65 meter lebih dari ujung sini tuh sekitar 70 sampai 80 meter itu. Oke, kita lihat ini menggunakan white hot, black hot. Jadi diatur saja nanti mana yang paling enak. Jadi kalau untuk penggunaan thermal itu usahakan cari memang lokasinya itu yang sangat amat gelap sekali, itu akan jauh lebih bagus lagi. Nah, ini yang tadi dia ngejailin ya. Ini jarak dari saya ini sekitar 30 meter ini, seperti itu. Dan ada yang berdiri di sana itu 50 meter. Oke. Kita lihat mana tadi pergerakannya tadi. Nah, ini dia mulai bergerak mendekati saya lagi ya. Mulai mendekati saya lagi. Oke, kita lihat dengan fusion.
Kalau Fusion ini penggunaan, sekali lagi saya tekankan, ini untuk area yang sangat gelap. Nah ini kita lihat, ini white hot. Nah dia sudah mendekati. Nah ini jarak ke saya, ini sekarang dia ada di jarak 30 meter seperti ini jaraknya. Oke, digital zoomnya masih di 2 ini. Kita kurangin lagi nah ini 1 kali. Oke, seperti itu ya. Mantap sekali. Nah ini untuk apa namanya, mode white hot ini memang cocok di mode yang memang ada cahayanya ya, sedikit mengandung cahaya ya. Dan memang mode yang black hot ini lebih real lagi ya untuk pergerakan objek hidupnya ya, untuk mencari tracking malamnya itu. Oke, thank you. Hasilnya cukup lumayan bagus. Dan ini kita lihat tampilan thermal di tower yang memang sangat panas sekali di sini. Nah ini dia. Ini karena dia mengandung gelombang radio ya, gelombang microwave. Nah lihat aja di sini. Kita buktikan menggunakan digital zoom 2 kali. Ini jaraknya 150 meter lebih ini dari jarak duduk penonton ujung lapang ini. Ini kita bisa lihat ya bahwa itu menunjukkan panas ya, adanya gelombang panas di sana di tower ponsel itu ya. Panas sekali ya, kita bisa buktikan ini. Nah, kita menggunakan white hot lagi. Jadi terbukti kalau misalkan areanya benar-benar gelap, ini bisa sangat jelas sekali. Itu lihat yang bulat-bulat di bawah itu kan sudah sangat jelas ya. Oke, ini paling enak itu pakai digital zoom 2 kali nih, enak banget nih. View-nya itu nggak begitu pecah gitu, view-nya pas di sini. Oke, mantap ini. Jarak 150 meter lebih ini udah kayak gini. Mantap, ini di black hot. Mantap. Dan ini fusion. Perhatikan ya, itu gelombang paling panas di atas. Mantap sekali. Oke, thank you. Kita matikan rekamannya. Nah, seperti itu rekan-rekan, hasil untuk rekamannya cukup lumayan bagus dan cukup lumayan usable sekali dari thermal HiKmicro ini, dari HiKmicro LYNX Pro LS10 ini ya. Cukup lumayan ini di thermal kelas medium ya, kelas menengah lah ya, ini bukan terlalu high ya. Jadi masih kelasnya kelas menengah dia. Lumayan lah, sangat membantu sekali untuk kinerja kita di lapangan ya, seperti apa. Dan itu hasilnya. Oke rekan-rekan, begitu saja dan kita akan matikan thermal ini. Oh ya, thermal ini bisa bekerja sampai 8 jam nonstop ya rekan-rekan ya. Nonstop ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan thermal ini dalam keadaan baterai penuh itu selama 8 jam nonstop. Nah, jadi cukup lumayan lama ya gitu ya. Untuk chargingnya bisa di sini. Ini untuk charging dan pemindahan data ya. Oke. Mantap sekali ini thermal dengan kelas medium ya. Medium ya, bukan low bukan, tapi dia medium, jadi sudah masuk lumayan lah gitu. Ini beratnya ringan sekali nih. Ini dengan part ini mungkin lebih berat part mungkin ya, apa ini gitu ya. Ini sekitar 350 gram beratnya. Cukup ringan ini, 350 gram berat dari thermal ini. Ini ringan sekali ini. Cukup multifungsi. Sepertinya yang agak beratnya itu, bikin beratnya itu baterainya ini di dalam ini, karena baterainya lithium dia. Oke rekan-rekan, begitu saja. Untuk mematikannya jangan lupa ini tekannya dia 3 detik, 1, 2, 3, dia akan keluar konfirmasi seperti itu. Nah, dan dia sudah mati. Ini baterainya ini ya, dan ini jangan lupa tutup lagi ya. Jangan sampai lensa sensor itu kotor. Oke, itu akan mempengaruhi nantinya. Oke, seperti ini penyimpanannya. Ini sangat aman sekali, sangat secure. Dari desainnya juga cukup mudah digenggam dan nyaman digenggam seperti ini. Oke, sip. Semoga bermanfaat untuk review dari thermal HiKmicro LYNX Pro LS10 ini. Bila mana ada kekurangan ataupun yang ingin ditanyakan, rekan-rekan silahkan bisa tanya saya melalui chat di bawah, ataupun langsung japri ke nomor WA saya biar bisa kita ngobrol lah. Apabila rekan-rekan membutuhkan juga bisa langsung ke saya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe juga. Apabila ada kesalahan dan salah pengucapan perkataan mohon dimaaf.
Itu hanya kesalahan semata sebagai manusia biasa, oke? Dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.